Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya yang pada video kali ini akan membahas tentang kepemimpinan dan manajemen di pendidikan anak usia dini. Bicara soal kepemimpinan di PAUD, pasti yang ada di pikiran kita adalah tentang kepala sekolah sebagai pemimpin suatu lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur bagaimana pendidikan di lembaganya akan berjalan. Tetapi, apakah kepemimpinan itu hanya perlu dimiliki oleh kepala sekolah saja? Tentu tidak ya. Karena setiap orang memerlukan yang namanya jiwa kepemimpinan supaya dapat memimpin dan menentukan pilihan untuk dirinya sendiri. Sehingga bukan hanya kepala sekolah, tapi juga para guru dan tenaga kerja yang bekerja di lembaga tersebut harus memiliki jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab yang baik supaya dapat mengajarkan sifat kepemimpinan juga kepada para peserta didiknya. Nah, untuk menetapkan kepemimpinan yang baik, diperlukan kemampuan untuk memanajemen. Kenapa? Karena kepemimpinan tanpa manajemen itu ibaratnya seperti mobil tanpa setir. Kita memiliki tenaga untuk maju, tetapi tidak tahu bagaimana cara mengarahkannya dengan rapi. Sebaliknya, manajemen tanpa kepemimpinan seperti setir tanpa mesin. Kita bergerak rapi secara teori, tetapi tidak bergerak kemana-mana, karena hanya mengatur saja tanpa berani untuk mengambil aksi yang tepat. Di lingkup PAUD, kolaborasi antara kepemimpinan dan manajemen yang baik ini akan kita bedah menjadi 3 poin utama. Pertama, ada manajemen yang efektif di PAUD. Manajemen di lembaga PAUD bukan cuma soal mencatat keuangan atau merapikan berkas di lemari. Ini adalah seni mengatur seluruh sumber daya agar anak-anak mendapatkan lingkungan belajar yang aman dan suportif. Manajemen yang baik mencakup 3 hal. Yang pertama, ada manajemen kurikulum. Kedua, manajemen lingkungan dan sarpras atau sarana dan prasarana. Dan yang ketiga, manajemen administrasi. Poin yang kedua, kepemimpinan yang menggerakkan. Ketika semua sistem manajemen sudah dirancang dengan rapi, maka jiwa kepemimpinan atau leadership ini hadir untuk memberikan nyawa pada sistem tersebut. Kepemimpinan yang baik di PAUD memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah keteladanan. Anak usia dini ini kan peniru yang ulung. Jadi, guru yang memiliki jiwa kepemimpinan ini tidak hanya sekedar untuk menyuruh anak-anak saja, tetapi juga mencontohkan secara langsung dalam perilaku sehari-hari supaya anak memiliki figur yang bisa dicontoh. Yang kedua adalah komunikasi empatis, yaitu mampu mendengarkan keluhan sesama rekan kerja, berdiskusi dengan orang tua murid, dan menghadapi anak-anak dengan penuh kesabaran. Ciri yang ketiga adalah problem solving. Ketika ada konflik antar anak-anak di kelas atau di lingkungan kerja, seorang guru yang memiliki jiwa kepemimpinan tidak akan merasa panik, melainkan mencari solusi untuk menenangkan semua pihak. Untuk mendukung anak belajar tentang kepemimpinan dan manajemen diri sederhana, maka diperlukan manajemen untuk mengatur lingkungan yang aman dan nyaman untuk mendukung perkembangan aspek-aspek anak sebagai berikut. Contoh pembiasaan yang biasa dilakukan di PAUD untuk peserta didik yaitu yang pertama ada doa pagi, lalu mencuci tangan, merapikan mainan, circle time, senam, makan MBG, jalan sehat, menaruh tas dan sepatu saat berangkat, melaksanakan upacara bendera, menyanyikan lagu daerah, nasional, dan lagu mars lembaga yang ceria untuk menambah semangat anak di pagi hari. Lembaga juga harus memiliki aturan untuk dipatuhi oleh seluruh peserta didik dan tenaga pendidiknya. Misalnya, datang tepat waktu, menjaga kebersihan, menghemat air, mengucapkan salam, tidak berkata kasar, dan tidak membawa mainan, serta mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tertib. Di Indonesia, memang belum banyak PAUD yang memiliki fasilitas unggul atau pengelolaan yang baik, sehingga kepemimpinan dan manajemen PAUD ini penting untuk dilakukan oleh setiap lembaga. Misalnya, jika suatu lembaga tidak memiliki area yang luas, maka bisa membangun ruang kelas yang tingkat. Namun, tetap diperhatikan keamanannya ya, seperti pemasangan pagar pada lantai 2, membuat tangga yang tidak terlalu tajam dan terlalu kecil, atau terlalu banyak tangga. Nah,
Atau bagi lembaga yang tidak memiliki lapangan, maka bisa menggunakan teras yang luas atau halaman depan untuk berkegiatan. Juga bisa mengajak anak untuk menggunakan lapangan umum yang ada di sekitar lembaga. Jika ruang kelas dan guru terbatas, maka lembaga bisa membatasi penerimaan peserta didik supaya tidak berlebihan. Umumnya, satu kelas dapat berisi 10-15 anak saja untuk dipegang satu guru utama dan satu pendamping. Intinya, lembaga harus membangun lingkungannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, sekarang yuk ikut saya melihat pengelolaan lingkungan PAUD yang ada di TK Mutiara Hati sebagai contoh. Bisa kita lihat dari video bahwa TK Mutiara Hati menyediakan rak sepatu di dekat gerbang. Masing-masing rak sudah bertuliskan untuk kelompok A dan B. Jumlah raknya pun disediakan sebanyak jumlah siswa, sehingga semua anak dapat meletakkan sepatu mereka di rak tanpa ada yang tidak mendapatkan tempat. TK Mutiara Hati memiliki teras yang luas, biasa digunakan untuk kegiatan pembelajaran atau pembiasaan doa pagi bersama. Masuk lebih dalam, kita akan menemukan permainan outdoor dan ruang-ruang kelas. Di sini juga ada rak untuk menaruh barang-barang siswa. Mengingat TK Mutiara Hati tidak memiliki lapangan atau halaman luar, wajar jika permainan diletakkan di dalam sekolah. Hanya saja mungkin jaraknya bisa diatur supaya anak tetap aman saat bermain. Berikutnya, sekolah tentu harus menyediakan kamar mandi dan juga ada tempat berwudu. Nah, di sini ketinggian kerannya disesuaikan dengan tinggi anak sehingga saat berwudu mereka tidak kesulitan. Ada juga tirai untuk menutup saat anak-anak daycare mandi. Di sana juga menyediakan kasur untuk digunakan oleh anak-anak daycare saat siang hari. Spidolnya mana Bu Guru, silakan dibaca di sini spidolnya masing-masing. Kalau sudah selesai nanti diberdirikan lagi biar nggak berantakan. Paham? Ini. Nah, kurang lebih sudah tahu kan apa saja manajemen dan kepemimpinan di PAUD yang ada di lembaga. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman. Sampai jumpa di video lainnya. Undur-undur jalannya lari.
Fian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.